dengan terpilihnya putra dan putri ini diharapkan bahwa Keron mempunyai putra dan putri Keron sebagai duta, di mana mereka nanti ini akan dijadikan atau akan dididik sebagai duta pariwisata dalam rangka mempromosikan yaitu kepariwisataan baik di bidang budaya maupun di bidang ikraf yaitu ekonomi kreatif pariwisata. Dengan terpilihnya ini maka diharapkan kita mempunyai anak-anak dari kita dari Kabupaten Kerom ini duta-duta pariwisata yang ikut membantu dalam mengisi pembangunan Kerom dalam perubahan Kerom ini ke depan. Dan tentunya pelaksanaan ini masih banyak hal-hal yang mungkin belum terlalu sempurna karena memang ini baru pertama kali kita laksanakan, dan di dalam pelaksanaannya juga bahwa anak-anak kita ini akan lebih kita bekali di bidang karakter, karena bagaimanapun jadikan seorang duta tentunya nanti akan lebih kepada karakter yang akan kita tonjolkan. Dan nanti juga di dalam pelatihan juga bahwa kami juga akan berupaya untuk melaksanakan pelatihan ini juga nanti materi-materinya juga ada yang dari perhotelan dan lain sebagainya. Jadi nanti akan kita praktekkan mereka-mereka ini di dalam bagaimana cara melayani orang, cara menerima tamu, cara berbicara, dan juga cara bagaimana untuk meyakinkan pada tamu dari apa yang menjadi potensi daripada kabupaten kita ini. Saya kira itu untuk pelaporan yang kami bisa sampaikan, dan sekali lagi kami mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Bupati untuk membuka acara ini dan sekaligus dapat memberikan arahan kepada kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak tadi telah memberikan laporan mengenai kegiatan ini. Oh ya Bapak-bapak dan para kita ternyata ada salam. Kita coba ya. Salam Wonderful Indonesia. Pesona Indonesia. Salam Pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Luar biasa. Kita lanjut ke acara yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Swafir Kosasi, SH, MH, MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Halo. Selamat pagi, salam sejahtera, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang terhormat Saudara Asisten 2 Pemda Kabupaten Kerom, yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata, yang saya hormati pakar pariwisata. Saya katakan pakar pariwisata karena selama ini telah banyak menggeluti
Pariwisata di Kabupaten Karom. Dalam hal ini saya sebut dengan hormat Bapak Daswati SPD MPD. Terima kasih atas hadiran bersama-sama dengan kita. Berikan aplaus untuk beliau. Para panitia dan seluruh peserta yang saya banggakan. Saya acara semacam ini ingat beberapa hal. Yang pertama, ini kayaknya mirip-mirip kalau di Jakarta sana itu Abang None, ya mungkin begitu. Jadi setiap tahun di Jakarta itu ada pemilihan satu pasang, namanya Abang yang laki-laki, yang perempuan namanya None. Karena memang budaya Betawinya Abang dan None. Maksud dan tujuannya adalah memang menjadi wakil dari Provinsi DKI dalam setiap event tertentu. Abang None itulah yang akan menjadi garda depan what the meaning of DKI Jakarta, dialah yang akan menjawab. Yang kedua, saya ingat bahwa seleksi semacam ini ada satu daerah yang menjadi contoh, dan itu menjadi daerah yang paling maju karena pariwisatanya yang tadinya daerah tandus, daerah tidak pernah dikenal, sekarang menjadi daerah PAD yang tertinggi di Indonesia, yaitu Kabupaten Banyuwangi. Artinya kita boleh bercermin, kita boleh mencontoh. Kabupaten Banyuwangi sekarang tidak ada seorang pun yang membantah Banyuwangi menjadi pionir bagi kabupaten-kabupaten yang lain. Salah satu triknya adalah berhasil bagaimana pariwisata dengan segala destinasinya menjadi unggulan di Kabupaten Banyuwangi. Suatu saat di Kabupaten Karom, Allah mimpi kita besar akan bersama-sama menjadi seperti Kabupaten Kabupaten yang telah maju. Nah, sekarang izin dan menankan pada kesempatan yang berbahagia ini pula saya membacakan sambutan Bapak Bupati yang sedianya Bapak Bupati berkeinginan hadir, namun beliau masih dipanggil oleh ASP. ASP itu adalah tim khususnya Bapak Presiden sekaligus dengan pimpinan percepatan pembangunan Papua, yakni Bapak Wakil Presiden sendiri. Beliau dipanggil bagaimana juga bisa memprotek Kabupaten Karom akan lebih tepat maju. Izin pada kesempatan ini beliau perintahkan saya untuk membacakan dalam acara seleksi pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukurnya kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat karunia dan kasih-Nya. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan seleksi awal pemilihan putra-putri pariwisata tahun 2022 Kabupaten Karom. Ini yang pertama ya. Orang mengatakan every beginning is difficult. Setiap permulaan itu sulit, tapi insya nanti kedepannya akan lebih mudah. Biasanya Abang None atau bahasa Karomnya Nona dengan ini apa? Kalau Jakarta kan Abang None. Karom ini Nona dengan orang siapa? Nyong, Nona dan Nyong. Ya enggak apa, nanti kita cari bentuk. Saya masih ingat sekali lagi di Jayapura tahun 97-an. Saya punya teman itu dari Sumatera Barat. Orangnya masih ada di sini. Punya anak menjadi duta pariwisata Indonesia. Kebetulan tugasnya itu ditugaskan di Jepang. Karena cewek dia, kebetulan dapat jodoh orang Jepang. Jadi ternyata Abang None ini tidak hanya menjadi duta pariwisata, tapi menjadi pilihan hidup sampai sekarang masih bertahan menjadi orang Jepang. Luar biasa. Ini menjadi bagian dari asimilasi. Karena nanti yang dari Karom bisa diutus kemana, nanti dapat jodoh di mana. Bagian dari. Saudara-saudara, kita lanjut dulu. Pemilihan putra-putri pariwisata atau yang kita kenal dengan istilah Paripar Kabupaten Karom merupakan event perekat budaya dan peradaban yang perlu dirawat bersama-sama. Penobatan pemilihan putra-putri pariwisata akan dilaksanakan mulai tanggal 24 sampai tanggal 29 Juli tahun 2022.
Kabupaten Kerom adalah suatu wilayah yang berada di tapal batas yang memiliki heterogenitas yang tinggi, multi etnis dan multi budaya, merupakan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki Kabupaten Kerom karena modal sosial masyarakat telah terbukti menjadi perekat di tengah masyarakat. Semoga dengan kekuatan ini justru akan menjadikan suatu hal yang membahagiakan, yang akan selalu memberi ketenangan kebijakan kepada pemerintah Kabupaten Kerom. Wilayah tapal batas tentu dibuat dengan menyesuaikan dan beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan dan informasi strategis. Kemudian putra putri pariwisata di Kabupaten Kerom di tapal batas tanpa dapat disatu padukan dengan event-event yang lainnya dengan sistem informasi dan data yang diperkuat hingga semua bakat, potensi dan semua sumber daya manusia untuk dapat terus digali dan ditingkatkan. Peran Paripar dapat mempromosikan pariwisata di Kerom, satu wilayah tanpa atau negara atau negeri tanpa tapal batas yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, tepatnya pada pasal 1 ayat 3, mengingatkan kepada kita bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jika 4 pilar pariwisata, industri pariwisata dalam hal ini, promosi pariwisata, destinasi pariwisata, dan kelembagaan pariwisata satu dengan lainnya saling mendukung, maka perkembangan wisata pasti akan segera terwujud dan tercapai seperti yang kita harapkan bersama. Hadirin yang berbahagia, visi dan misi Kabupaten Kerom adalah Kerom bangkit yang inovatif, mandiri, bermartabat dan berkelanjutan. Ayo kita bersama-sama kita sukseskan dengan semboyan Tamne Isan Rifase, Webo dan Kidai Dirgura dan Suri. Tuhan yang mencipta, kita yang membangun. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini sebagai dasar perwujudan peran generasi muda Kabupaten Kerom, wilayah tapal batas khususnya sebagai endosemen dari promosi pariwisata yang berada di negeri Tamne Isan Rifase, Kabupaten Kerom yang tercinta ini. Kami menyambut baik langkah yang diambil oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kerom bekerjasama dengan stakeholder dalam melakukan kegiatan pemilihan putra putri pariwisata Kabupaten Kerom. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk kemajuan Kerom, utamanya dalam memajukan pariwisata. Sebelum kami tutup, perlu kami sampaikan pula bahwa putra putri Kerom ini bukan tujuan akhir segala-galanya. Ya, sekali lagi, kalau nanti sudah terpilih, jangan menuntut, wah Pak saya sudah ini, terus semuanya dipenuhi kebutuhannya. Tidak. Ini adalah suatu kehormatan, salah satu program dari Dinas Pariwisata, adalah ini pariwisata, kebudayaan dan pemuda olahraga, untuk menjadi duta. Jadi sifatnya insidentil. Karena memang ditunjuk satu kehormatan, tapi bukan segala-galanya. Sekali lagi, bahwa ini adalah hanya bagian dari satu event kehidupan tangga nada bagi saudara, satu pengalaman yang luar biasa. Syukur akan menjadi momen yang baik untuk meniti karir di masa-masa yang akan datang. Sekali lagi, ini bukan semuanya, tapi perlu kita tetap serius bahwa kita memang menjadi duta Kabupaten Kerom. Dengan ini, saya mengajak semua untuk berdiri dan berdiri kita bersama-sama dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini, Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, secara resmi kegiatan seleksi pemilihan putra putri pariwisata Kabupaten Kerom tahun 2022 dinyatakan dibuka. Tuhan memberkati kita semuanya. Demikian sambutan kami. Terima kasih atas segala pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera Buddhasma dan Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak
Bapak Wakil Bupati yang telah memberikan sambutan dan pesan untuk kami semua. Izin Bapak, sekaligus Bapak akan menyematkan nomor tanda peserta kepada para peserta putra putri yang sudah ditunjuk bisa berdiri ke depan. Didampingi oleh Bapak Asisten, Bapak Kadis, dan Ibu Bapak Juri. Semoga Bapak Ibu Juri ke depan ikut mendampingi pemasangan secara simbolis tanda peserta. Pada dari persen. Yang putra nomor 38, yang putri nomor 35. Tambah 5 nih. Di bagian bawah. Pas dulu ya. Ada dengan ini atas nama pemerintah menyematkan tanda peserta bahwa saudara ada sebagai peserta seleksi untuk putra putri Kerom. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Saya mohon salah satu juri yang ibu-ibu, saya deg-deg kalau menyematkan nama peserta. Dengan disematkan nomor atau tanda peserta kepada para peserta oleh Bapak Wakil Bupati dan Ibu Juri, maka acara seleksi pemilihan putra putri Perhutanan Kerom 2022 dimulai. Ya. Foto bersama. Izin Foto Bapak Ibu, bersama. Bapak Wakil Bupati, kita foto bersama dengan Bapak Psikologi. Dan juri di bidang pariwisata Bapak Jaswadi MMPD, juri di bidang kebudayaan Bapak Tripuno SPD, juri di bidang karakter psikologi Ibu Irma SPD.